Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Hakim Al-Farisi. Saya seorang mahasiswa semester 6 Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Public Relation. Di video ini yang berjudul Etika Komunikasi Digital, eh, yang menjawab tantangan hoax, polarisasi, dan cyberbullying, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang bagaimana kita berkomunikasi di dunia digital saat ini, di mana kita melihat komentar negatif, berita palsu yang tersebar, dan opini yang semakin memecah belah. Media sosial memberikan kita kebebasan yang sangat luar biasa untuk menyampaikan pendapat, tapi di balik itu ada sisi gelap yang terus menghantui, yaitu hoax yang menyebarkan lebih cepat dari kebenaran, perdebatan yang menjadi eh, permusuhan, dan cyberbullying yang merusak mental banyak orang, terutama anak-anak generasi muda. Inilah yang membuat topik ini penting. Komunikasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal tanggung jawab etis di ruang publik baru yang terus berkembang. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Eh, disinilah komunikasi menjadi disinilah komunikasi menjadi penting. Pertama, mari kita lihat dari sudut pandang etika deontologis ala Immanuel Kant. Deontologi mengajarkan bahwa tindakan kita harus berdasarkan prinsip moral, bukan hasil akhirnya. Artinya, kalau kita tahu informasi itu belum tentu benar, maka menyebarkan berarti kita melanggar kewajiban, dan itu termasuk ke dalam sebuah kejahatan. Bahkan jika niat kita bercanda atau ingin jadi yang pertama membagikan berita, tetap saja itu salah secara etika. Kedua, dari perspektif utilitarianisme yang dikembangkan oleh John Stuart Mill, kita diingatkan untuk mempertimbangkan dampak dari komunikasi kita. Apakah postingan atau komentar kita membawa manfaat? Apakah itu membuat orang lain merasa lebih baik atau justru menyakiti mereka? Etika utilitarian mengajak kita untuk memilih tindakan yang menghasilkan kebaikan bagi banyak orang. Jadi menyebarkan kebencian atau ikut-ikutan komentar negatif jelas bertentangan dengan prinsip ini. Selain itu, saya juga ingin mengangkat pemikiran seorang filsuf komunikasi yang berasal dari Jerman, yaitu yang bernama Jürgen Habermas, yang menekankan pentingnya diskursus rasional dalam ruang digital. Seharusnya kita berdiskusi untuk saling mengerti, bukan untuk ingin menang sendiri. Tapi algoritma media sosial saat ini justru seringkali memperkuat polarisasi. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran etis untuk tetap berpikir kritis dan empati dalam komunikasi kita. Saya pribadi pun juga pernah salah. Saya pernah asal report berita tanpa cek fakta. Saya juga seringkali tertawa melihat komentar jahat di kolom postingan orang. Tapi semakin saya belajar tentang etika dan filsafat komunikasi, saya sadar bahwa komunikasi bukan cuma soal menyampaikan pesan, tapi soal tanggung jawab sosial. Topik ini menyadarkan saya untuk lebih berhati-hati dan berpikir sebelum berbicara, sebelum membagikan sesuatu, dan sebelum menilai orang lain secara gegabah. Dari proses belajar ini, saya mendapatkan satu pelajaran penting. Komunikasi itu membentuk realitas. Apa yang kita katakan, apa yang kita bagikan, bahkan apa yang kita diamkan, semuanya punya dampak sosial. Ketika kita menyebarkan hoax, kita ikut memperbesar kebingungan publik. Ketika kita menyerang orang dengan kata-kata, kita tidak hanya menyakiti satu orang, tapi juga memberi contoh buruk bagi lingkungan kita. Sebaliknya, ketika kita berani bersuara untuk kebenaran, bersikap empati dalam komentar, atau bahkan sekedar memilih untuk tidak menyebarkan hal negatif, kita sedang membangun budaya komunikasi yang sehat. Saya percaya bahwa media sosial bisa menjadi ruang belajar, ruang solidaritas, dan ruang ekspresi yang manusiawi kalau kita semua mau menerapkan etika dalam komunikasi kita. Sebagai kesimpulan, kita butuh kesadaran kolektif dalam berkomunikasi digital. Rekomendasi saya adalah: satu, selalu periksa fakta sebelum membagikan informasi. Dengan begitu kita dapat uh, kita dapat informasi yang benar dan jauh dari kata misinformasi. Jadi kesannya kita membagikan berita atau informasi yang benar dan tidak menjadi
hoax. Kemudian hindari komentar yang merendahkan atau menyerang. Nah, komentar yang merendahkan atau menyerang itu adalah sekarang sudah menjadi kejahatan di dalam sosial media ya. Terutama di Indonesia sendiri sekarang sudah ada pasalnya tentang cyberbullying. Komentar merendahkan atau menyerang itu dapat merugikan salah satu pihak, apalagi sosial media dapat diakses oleh banyak orang yang membuat komentar-komentar kita itu bisa menggiring opini banyak orang di dalam ruang publik. Kemudian gunakan media sosial untuk menciptakan ruang diskusi yang sehat. Nah, dengan melakukan media sosial secara sehat, kita dapat menjadikan media sosial itu ruang diskusi yang sehat. Ya, seperti yang dikatakan filsuf komunikasi yang berasal dari Jerman, yaitu Jürgen Habermas, ketika kita berdiskusi di sosial media bukan berarti kita harus menang sendiri, tetapi untuk berdiskusi mencari titik tengah atau solusi. Kebanyakan algoritma di sosial media saat ini, komentar diskusi di sosial media seperti Instagram, TikTok atau YouTube itu masih banyak banget yang ketika berdiskusi itu selalu ingin menang sendiri, merasa bahwa opini-opini atau gagasan-gagasan yang kita keluarkan itu yang paling benar di antara yang lain. Nah, dengan adanya perasaan seperti itu, kita jadi merasa bahwa kita harus menang dalam diskusi debat tersebut. Seharusnya seperti yang dikatakan juga Habermas, ketika kita berdiskusi di sosial media itu kita harus selayaknya orang berdiskusi, bukan berarti kita harus menang sendiri dalam perdebatan itu. Nah, di sini mari kita mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikirkan dampaknya. Sebelum komentar, pikirkan perasaan orang lain. Dunia digital akan jadi tempat yang lebih manusiawi kalau kita semua mau belajar untuk berkomunikasi dengan etika. Tetapi ketika kita tidak melakukan itu, dunia digital akan menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi sebagian orang. Bahkan ada yang sampai trauma dengan adanya hal-hal tersebut. Terima kasih sudah menonton dan merenungkan bersama saya. Semoga ini bisa jadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi kita semua. Apalagi kita adalah seorang mahasiswa yang dimana kita adalah penerus bangsa. Maka dari itu, mari kita ciptakan budaya sehat di dalam dunia digital. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.